Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah masih secara online. Walau masih di rumah masing-masing dengan keluarga, suami, istri. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih-Nya dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau memberikan hati kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah dalam hidup kita. Sebab itu mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Untuk kami boleh masih beribadah dengan keluarga kami masing-masing di rumah secara online. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, menaikkan puji-pujian kami, syukur kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu mari Tuhan, urapi kami, layakan kami, baik kami yang melayani juga segenap jemaat-Mu yang beribadah secara online di rumah masing-masing Tuhan. Supaya hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita membawa segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita untuk menyembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang
sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Lebih tinggi katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sembah kami Tuhan untuk setiap darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita mau sembah Dia, karena untuk setiap darahnya yang tercurah bagi setiap kita, untuk setiap pengampunannya, untuk setiap kasih pengampunannya untuk kita. Mari kita mau mengagungkan Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami, ini syukur kami. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Yesus, untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap darah-Mu, untuk setiap pengampunan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang dapat kami balas Tuhan. Oh haleluya. Kami mau membawa hati kami, kami mau membawa hidup kami, karena Kau Yesus satu-satunya yang ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang terindah dalam hidup kami Yesus. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu, tidak dapat kami membalas pengorbanan-Mu dan kasih pengampunan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah.
persembahan kami dan penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik yang dapat kami berikan hanya bagi-Mu Yesus. Sebenarnya kami akan memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Kita mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Dia dan sembah Dia lebih lagi. Karena Dia Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, segala Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan. Katakan Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Raja, segala Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau menceritakan setiap kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam hidup kita, karena kita dibentuk serupa dengan Dia untuk tujuan yang mulia, untuk membawa terang dan keselamatan bagi dunia. Haleluya. Ku
tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku cari bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya, kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Kita mau imani ya pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyi di rumah masing-masing dengan keluarga dengan semangat gitu ya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Sekali lagi ya Bapak Saudara. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Yes. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang, terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Berikan sorak-sorai dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Melalui pujian ini kita mau diingatkan, difokus, di reminder bahwa setiap apapun yang kita hadapi saat ini, apapun keadaan yang sedang kita alami, mari kita mau tetap fokus dan tertuju kepada Tuhan. Seringkali kita lupa ketika kita sedang keadaan yang baik-baik saja, kita lupa dengan Tuhan. Tetapi saat kita butuh Tuhan, saat kita mulai terhimpit, kita merasa tidak ada jalan keluar, kita baru mencari Tuhan. Sebab itu mari kita mau
memfokuskan hati kita, pikiran kita, jiwa kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengikuti kehendak-Nya. Kita boleh masuk dalam rencana-Nya. Untuk Tuhan boleh menuntun setiap jalan yang kita lewati dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hanya untuk-Mu Yesus. Untuk kami tidak mengandalkan kuat kakak kami Tuhan. Haleluya. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
lagi dengan segenap hati kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, seluruh jemaat-Mu, boleh mengikuti ibadah baik dalam puji-pujian, terutama melalui firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah melihat tentang Yesus adalah Nabi yang terbesar, bagian pertama. Ya, kita sudah melihat kenapa Yesus disebut ya, Nabi yang terbesar, ya, karena dia ya adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Ya, itulah sebabnya dia lebih besar daripada Musa. Ya, kalau Musa itu dianggap rumah atau bangunan, Yesus adalah mandornya, ya, yang membangun. Ya. Kemudian kita juga sudah melihat Allah selain memakai Yesus untuk menciptakan alam semesta ini, Allah juga pakai Yesus untuk menopang ya segala sesuatu yang ada, ya, sehingga ya alam semesta ini bisa tetap berjalan dengan harmonis, ya, karena ditopang oleh kuasa firman daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita juga melihat tugas seorang nabi adalah tugas yang sangat berat, ya, karena dia harus ya memulihkan ya hubungan umat dengan Allahnya. Ya, karena seringkali umat itu menyimpang, ya, jauh daripada kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, Nabi itu harus membawa umat untuk
bukan saja kembali, tapi untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah, yang rencana Tuhan yang sempurna. Ya, itulah sebabnya seringkali ya kita ada lihat juga seorang nabi, dia harus dihina, dicerca, disiksa, bahkan tidak jarang yang dibunuh. Ya. Nah, pagi ini kita akan lihat Tuhan Yesus adalah nabi yang maha besar, yang terbesar, bagian yang kedua. Ya, kita tetap baca dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 ya, karena ini ya paling lengkap bicara tentang kenabian Tuhan Yesus ya. Mari kita masuk dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 3 ya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara pada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang maha besar, di tempat yang tinggi. Amin. Ya, jadi kita lihat Yesus disebut ya, nabi yang terbesar karena melalui Dia ya Allah berbicara kepada kita. Haleluya. Ya, dan Dia adalah ya, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, Dia bukan hanya menciptakan, tapi Dia juga menopang segala sesuatu yang ada. Ya, sehingga semua itu bisa berjalan dengan teratur, ya, tidak sampai terbentur antara planet dengan planet yang lain. Ya, semua ini karena Yesus telah menopang semua itu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Ya. Nah, tentu apa yang sudah Tuhan kerjakan itu tidak pernah berhenti. Ya, Dia tetap bekerja sampai hari ini. Ya, dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata pada orang-orang yang ingin ya membunuh Dia. Ya, kita baca dalam Yohanes pasal 5, tolong ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat 17. Ya. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, ya, maka aku pun bekerja juga. Ya, terhadap orang-orang Yahudi yang ingin menganiaya Dia, Tuhan Yesus berkata, ya, aku bekerja sampai hari ini. Kenapa? Karena Bapa-Ku juga bekerja sampai sekarang. Haleluya. Itulah sebabnya aku juga bekerja. Haleluya, ya. Jadi Tuhan Yesus kerjanya tidak pernah separuh-separuh, tidak pernah setengah-tengah. Ya, tapi Dia selalu bekerja. Ya, dari awal akhir ya sampai nanti ya selama-lamanya Dia tetap bekerja. Nah, bagian pertama, bagian A, kita akan lihat cara kerjanya Tuhan itu melalui apa. Haleluya, ya. Supaya bisa tetap eksis, Tuhan Yesus cara bekerjanya melalui apa? Ya. Ada 4 hal cara Tuhan Yesus bekerja. Yang pertama, kita tahu Tuhan Yesus bekerja melalui firman Allah. Haleluya, ya.
Kita baca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Tolong. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Segala memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan, ya, itu ya adalah ilham daripada Allah. Haleluya. Ya, dan firman itu ya bermanfaat. Ya, pertama untuk mengajar. Ya, jadi yang tidak ngerti jadi ngerti. Ya, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita berbuat kesalahan itu dikasih tahu bahwa ini salah. Yang benar seperti apa. Ya, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, mungkin bukan cuma dari perkataan. Ya, tapi juga sudah menjerumus pada perbuatan-perbuatan yang salah. Haleluya, itu harus ditegur, diingatkan. Ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya, sehingga orang itu tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang baik yang mana, yang buruk dan itu melalui firman Allah. Ya, jadi sampai hari ini bahkan sampai seterusnya, ya, Yesus tetap bekerja melalui firman-Nya. Haleluya, dan ini penting. Ya. Dalam Yohanes 12 kita baca, kalau ada orang menolak firman Allah, apa akibatnya? Ya. Yohanes 12 ayat 48 sampai 50. Ya, Yohanes 12 ayat 48 sampai 50. Tolong. Yohanes 12 ayat 48 sampai 50. Ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Amin. Ayat yang ke-49. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri. Amin. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa itu kepadaku. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan bahaya sekali, ya, kalau ada orang ya menolak Tuhan Yesus, tidak menerima perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sebab perkataan yang Tuhan Yesus itu ya datangnya dari Bapa yang mengutus Yesus. Ya, dan apa yang Yesus katakan itu adalah perintah. Haleluya, ya, adalah perintah daripada Allah. Haleluya, ya. Dan Yesus berkata, aku tahu perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Haleluya, ya. Sebab itu kita tidak boleh main-main dengan firman Allah. Kita nggak serius, nggak tanggapi, ya, kita abaikan, ya, di gereja kita main HP, omong-omong sendiri, ya, sehingga firman Allah yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita, ya, itu terlewatkan, terabaikan. Haleluya, ya, padahal firman itu menyangkut hidup yang kekal. Haleluya, ya, bukan hidup yang sementara, ya, tapi menyangkut hidup yang akan datang, bahkan hidup yang kekal. Ya. Jadi ini yang pertama, ya, Tuhan Yesus bekerja yang pertama melalui firman-Nya. Yang kedua, Tuhan Yesus bekerja melalui Roh Kudus. Ya, kadang-kadang kita baca firman tidak ngerti apa ini artinya. Kita doa. Ya, akhirnya Roh Kudus memberitahukan, oh ini artinya, ya. Kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13.
Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi melalui firman Tuhan, sekarang melalui Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Haleluya, ya. Dia tidak berdusta, ya, tapi dia bicara tentang kebenaran, ya. Dan Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, ya, akan, ya, memimpin kita masuk dalam seluruh daripada kebenaran. Haleluya. Artinya tanpa ada penyimpangan, tanpa ada kesalahan. Haleluya, ya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Haleluya. Ya, sering, ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita tambah-tambahi. Haleluya. Firman Tuhan kita tambahin dengan, ya, pikiran kita sendiri, ya, keinginan kita sendiri, ya, dan itu terjadi penyimpangan. Ya, tetapi Roh Kudus tidak, ya, tetapi, ya, dia akan, ya, menyampaikan segala sesuatu yang ia dengar dari Bapa. Haleluya. Ya, itu yang akan dia katakannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sehingga sesuatu yang abstrak, ya, mungkin kita kurang memahami, ya, itu jadi real. Haleluya. Ya, seperti orang sekolah kedokteran, ya, teori, kalau tanpa praktek dia tidak bisa jadi dokter yang berhasil. Ya, mungkin teorinya pintar, tapi prakteknya nggak ada. Haleluya. Ya, sehingga dia tidak bisa ngobatin orang yang sakit. Ya, demikian Roh Kudus, ya, akan membawa kita masuk seluruh kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, bukan separuh, bukan 3/4, tapi seluruh. Ya, itu penting sekali, ya. Tuhan Yesus sebagai seorang nabi yang besar, ya, dia berkarya, ya, melalui firman Allah yang juga melalui Roh Kudus. Haleluya. Sehingga setiap orang percaya punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Haleluya. Ya, punya pengalaman pribadi. Ya, sehingga kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, langkah kita semakin mantap, iman kita semakin kuat. Haleluya. Ya, karena teori digabung dengan praktek. Haleluya. Ya. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, surat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Iya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Iya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Amin. Ya, jadi yang penting, ya, kalau Roh Kudus sudah mengajar kita, ya, sudah memberikan urapan dalam kehidupan kita, ya, kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Ya, seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Ya, carang itu tidak bisa lepas dari pokok. Kalau lepas dari pokok dia kering. Haleluya. Ya, demikian dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kita memang ada pengurapan yang kita terima dari Bapa. Haleluya. Ya, begitu kita mesti mau tetap tinggal, ya, dalam pengurapan itu. Haleluya. Ya,
Karena itu adalah pengajaran yang benar, pengajaran yang tidak dusta. Ya. Sebagaimana dulu dia mengajar kita, demikian juga hendaklah kita ya sekarang ini tetap tinggal di dalam dia. Ya, jangan sampai satu saat kita keluar ya dari pengajaran firman Allah yang benar. Haleluya. Yang kita terpisah dengan firman pengajaran. Haleluya. Lalu kita ya ketawa-ketawa, ya kita yang lucu-lucu, yang tidak ada maknanya, ya, demikian dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan terus membimbing. Ya, tatkala kita keluarkan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang, ya, tahu-tahu Roh Kudus suatu saat ingatkan kita. Haleluya. Ya, sehingga kita merasa wah ada damai. Ya, lalu kita datang sama orangnya minta maaf. Ya, tadi saya sudah berkata ya keras, kasar dan sebagainya. Ya, demikian juga kadang-kadang kita sembarangan buang kotoran ya di gereja atau di tempat lain, buang kotoran, buang ya. Lalu setelah itu rasanya hati tidak sejahtera. Waduh. Ya, lalu kita ambil barang yang kita buang itu, kita ambil, kita pungut, kita masukkan ke tong sampah. Ya, kelihatannya itu kecil. Ya, tapi itu merupakan teguran-teguran, ingatan-ingatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, sedikit demi sedikit kita diperbaiki. Yang ketiga, ya, Tuhan Yesus kerja melalui apa? Ya, melalui gerejanya. Ya, kita tahu dalam setiap gereja ya ada puji-pujian, ya ada penyembahan, ya ada kesaksian, ada firman Allah. Ya, mengapa semua ini perlu? Ya, untuk ya menjadi nasihat buat kita. Haleluya. Ya, melalui gereja ya kehidupan kita bisa diperbaiki. Ya, coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Ya, surat Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Tolong dibacakan. Filipi 2 ayat 1. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Iya. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Amin. Ya, ayat 3 bentar katakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Haleluya. Ya. Jadi di dalam gereja, dalam Tuhan itu ada nasihat. Dan itu kita perlukan. Ya, kalau kita salah dinasihati. Ya, ada penghiburan. Ya, kalau kita sedih, ya tertekan, ya hidup dalam kekurangan, ada penghiburan kasih. Haleluya. Ya, ada persekutuan roh. Haleluya, yang menguatkan kita. Haleluya. Ya, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Ya, itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Haleluya. Ya, sehingga kita menjadi ya, sehati, sepikir, ya, sejiwa dan satu tujuan. Ya, kenapa? Di dalam gereja kita itu bersatu. Ya, kita bukan sendiri-sendiri. Haleluya, nggak mau tahu orang lain. Ya, dia sakit apa nggak sakit. Ya, kita tidak besuk, kita tidak nengok, kita tidak doakan. Ya, dia kekurangan apa enggak. Ya, walaupun kita ada kelebihan, kita tidak mau tahu. Haleluya. Ya, sehingga tujuan ya Tuhan mendirikan gereja tubuh Kristus ini ya tidak berfungsi dengan baik. Haleluya. Ya, justru itu salah satu saluran. Haleluya. Cara Tuhan bekerja melalui gerejanya. Efesus 5 ayat 19. Coba kita baca. Efesus 5 ayat 19.
Efesus 5 ayat 19, dan katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya, dalam gereja ada puji-pujian, ada nyanyian syukur, ya, sehingga orang ya kadang-kadang bisa menangis, ya, mengingat akan kasihnya Tuhan dalam hidup. Haleluya, ya, walaupun tekanan berat, tapi tetap ada penghiburan, ada kekuatan. Haleluya, dalam langkah ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, ya, Tuhan bekerja melalui apa? Ya, yaitu melalui keadaan atau situasi dan kondisi. Ya, dalam Ayub 36 ayat 15 kita baca, kitab Ayub pasal 36 ayatnya yang ke-12, ya. Tuhan tuh kadang-kadang kerjanya ya aneh buat kita, ya. Ayub 36 ayat 15. Ayub 36 ayat 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Ya. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Iya, ya. Cara Tuhan kerja itu kadang-kadang aneh. Ya, orang sudah sengsara, sudah susah, ya, ditambahi sengsara lagi. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan. Ya, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Ya, ya, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Kenapa Tuhan kok pakai cara ini? Ya, seringkali Tuhan pakai cara yang lebih baik sebetulnya. Ya, untuk kita dinasihati, ditegur, ya, namun kita keras kepala. Ya, akhirnya Tuhan pakai cara yang lain. Ya, pakai cara apa? Tuhan izinkan sakit. Haleluya. Ya, orang sakit malah dioperasi. Ya, dengan sengsara ya menyelamatkan orang yang sengsara. Sudah sengsara ini, sudah sakit kok dioperasi lagi. Supaya apa? Supaya sembuh. Haleluya. Ya. Demikian juga ya, selanjutnya katakan dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Seringkali kita tidak mau dengar, ya, nasihat Tuhan, kita tutup telinga, kita abaikan seperti anak-anak, ya, dikasih tahu yang baik-baik nggak mau, ya, akhirnya terpaksa orang tuanya pakai cambuk. Haleluya, ya, baru ya karena sakit, ya, akhirnya anak itu ya mau dengarkan ya perkataan daripada orang tuanya. Haleluya, itu cara yang terpaksa, ya, melalui keadaan, ya, melalui situasi kondisi yang buruk. Haleluya, ya, Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Nah, sekarang bagian B kita akan lihat, kalau Tuhan sudah bekerja dengan cara-cara seperti ya, 4 hal di atas, sikap kita apa? Haleluya, ya, sikap kita mesti apa? Ya. Nah, dalam Mazmur 42 ayat 1 dikatakan demikian. Mazmur 42 ayat yang pertama, tolong. Mazmur 42 ayat pertama. Mazmur 42 ayat yang pertama. Ya. Ayat kedua. Ayat yang kedua. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Iya, ya. Kita seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, demikian juga jiwaku rindu akan Tuhan. Ya, kita harus rindu ya untuk terus-menerus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, ya, baik melalui cara apapun, ya, melalui situasi keadaan, ya, di tengah-tengah gereja, melalui Roh Kudus, melalui firman Allah, kita harus menyambutnya seperti rusa yang haus. Haleluya, ya, rusa yang haus enggak ingin dibelikan hal-hal yang lain. Ya, rusa yang haus itu rindunya cuma apa? Air. Ya, demikian dalam kehidupan kita.
Ya, kita harus betul-betul rindu akan Tuhan. Haleluya, seperti rusa rindukan air. Ya, sebab itu dalam Matius pasal 15 Matius pasal 11 ayat 15 Tuhan ya berkata, ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, kita harus sering ya mendengar, banyak mendengar ya. Dalam 4 Injil ya kurang lebih 25 kali itu hendaklah mendengar. Kenapa? Berarti kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali tidak mendengar. Haleluya, dia tidak mau tahu apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Haleluya, ya. Bahkan dalam kitab Wahyu kepada 7 gereja, ya, barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar suara daripada Roh. Itu hal penting. Haleluya, ya. Kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, ya, berarti hidup rohani kita nggak bisa maju, ya, nggak bisa mengalami perkembangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Ibrani 2 ayat 1. Ya, kita baca Ibrani 2 ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat 1. Keselamatan yang besar, ayat yang 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, iya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, kita harus lebih teliti. Ya, lebih teliti itu dalam bahasa lain tuh ya lebih perhatikan, ya lebih sungguh-sungguh, ya lebih serius, ya dengan apa yang kita dengar. Haleluya. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak terhanyut dibawa oleh arus dalam dunia ini. Haleluya, ya. Dunia juga memperdengarkan suaranya, ya, tapi suara yang membawa kecelakaan. Haleluya, ya. Tuhan memberikan kepada kita, ya, supaya kita ya dari selamat, supaya kita tidak terhanyut, ya, seperti orang zaman Nuh. Ya, Tuhan sudah kasih waktu yang begitu panjang 120 tahun ya untuk berbicara kepada mereka, tapi yang diselamatkan hanya Nuh dengan keluarga. Haleluya, ya, selalu sayang. Ya, itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh ya memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya, supaya kita jangan sampai terhanyut oleh arus dunia ini. Sistem Tuhan, ya. Dalam Yesaya 55 ayat 3 katakan, ya, tolong dibacakan Yesaya 55 ayat 3. Kitab Yesaya 55 ayat yang ketiga. Yesaya 55 ayat yang 3. Sedangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, ya. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup, ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Ya, Daud itu adalah seorang raja yang suka mendengar perkataan Tuhan. Dia bisa salah, tapi begitu dia ditegur, ya, diingatkan, dia lalu bertobat. Haleluya, ya, dia bisa mendengar walaupun dia seorang raja. Ya, sebab itu dalam Yesaya 55 ayat 3 katakan, sendengkanlah telingamu, haleluya, dan datanglah padaku, dengarlah, maka kamu akan hidup. Haleluya, ya. Hidup bukan cuma secara jasmani, tapi juga hidup rohani. Hidup bukan saja untuk sekarang, tapi juga hidup untuk yang kekal. Haleluya, ya. Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, haleluya, ya, maka kita akan selamat. Ya, banyak binatang-binatang dalam dunia ini, ya, telinganya itu begitu peka, ya, begitu dengar sedikit dia sudah langsung lari, ya, karena dia tahu ada binatang buas yang ingin ya memangsa dia, ya, dan ini kan dalam kehidupan kita, ya. Sebagai penutup, kita baca dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-25, ya, kita baca sama-sama.
dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25. Iya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya. Jadi akhirnya dalam Ibrani pasal 12 itu mengingatkan kita, ya, jangan menolak. Haleluya. Ya, jangan sampai kita menolak Dia yang berfirman. Ya, siapa yang Dia? Bapa. Siapa yang Dia? Tuhan Yesus. Siapa Dia? Roh Kudus. Haleluya. Ya, jangan sampai kita menolak apa yang difirmankan oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Ya, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, yaitu para nabi-nabi seperti Musa, ya, Yosua, ya, Daniel dan lain sebagainya, ya, tidak luput. Haleluya. Ya, tidak luput. Apalagi kalau kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, tidak luput apa? Tidak luput dari hukuman. Tidak luput dari kesulitan, tidak luput dari kesusahan, tidak luput dari sengsara. Ya, terlebih kita menolak Dia yang berfirman. Haleluya, dari langit. Puji nama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Ya, kita sudah mempelajari bahwa Yesus adalah nabi yang terbesar. Ya, tidak ada nabi yang lain yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, berbicara begitu, ya, indah, begitu teratur, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, begitu teratur masalah demi masalah. Haleluya. Ya, bahkan apa yang difirmankan itu sudah sebagian besar itu sudah terjadi. Ya, yang belum terjadi hanya bicara, ya, tentang akhir zaman lagi. Ya, zaman antikris, zaman Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang sebagian kecil yang belum terjadi, tapi sebagian besar sudah terjadi. Ya, bentuknya. Mari, ya, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Hatiku meluap bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, ingatkanku selalu, ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku yang hina
siapkan hati kita masing-masing. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ya, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur oleh firman Allah yang sudah kami dengar. Kami tahu ya, dalam dunia ini hanya satu nabi yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar Allah. Haleluya, yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Nama Tuhan. Itulah sebabnya kami mau dengar baik-baik firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini, adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus, mari makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan minuman. Ini adalah perjanjian baru yang telah diteteskan sejak di Taman Getsemani sampai di atas bukit bersuta. Haleluya. Ya, untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Mari dengarkan baik-baik. Bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Mari kita angkat tangan kita, tanda bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh kemurahan-Nya. Haleluya. Dia yang tidak berdosa jadi dosa. Haleluya. Untuk menebus kita sehingga kita tidak mengalami hukuman yang akan datang. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu, oleh cinta kasih-Mu. Kami yang berdosa sudah dibenarkan oleh korban-Mu, oleh tubuh dan darah-Mu yang suci. Kami sudah dibenarkan. Itulah sebabnya kami tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kita mau hidup benar, kita mau hidup kudus, kita mau jadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan melawat jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada, baik sebagai suami istri, baik sebagai orang tua dan anak-anak, baik sebagai saudara dan saudara. Tolong Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi, rohnya yang mulai redup, oh Tuhan bakar kembali dengan api Roh Kudus-Mu, supaya tetap menyala-nyala bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa naikkan semua ini. Haleluya. Amin.